Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat bagaimana diturunkannya Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita mesti mengetahui bagaimana sejarah diturunkannya Al-Quran. Kali ini kita akan bahas secara singkat bagaimana pertama kalinya Al-Quran disampaikan dan juga bisa seperti sekarang ini. Penjelasan lengkapnya silakan simak video sampai selesai. Dan yang lainnya juga telah berancang. Tapi mengapa mereka tetap duduk dan mendengarkan Muhammad? Saudaraku Abu Yasir, mereka sedang menulis wahyu yang diturunkan kepada Muhammad yang disebut Al-Quran. Ya Huyai, wahai saudaraku, mengapa mereka menulisnya kalau mereka sudah mengamalkannya? Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-A'la ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu di Mekah dengan jumlah 86 surat diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Serta di Madinah dengan jumlah 28 surat diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Periode diturunkannya Al-Quran. Periode Mekah pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil. Dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya, pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup di masyarakat jahiliyah kala itu. Periode Makkah kedua selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Makkah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban seorang muslim, pembahasan tentang keesaan Allah, hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah mulai hijrah dari Mekah ke Madinah dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana, masyarakat Yahudi dan Islam hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Awal mula dibukukannya Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Pada saat itu, kertas belum ada di Arab, meskipun sudah ditemukan di Cina. Karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, maka ketika menerima wahyu, beliau langsung menyampaikannya kepada para sahabat. Para sahabat lalu menghafalkannya di luar kepala. Bagi yang bisa menulis diminta untuk menuliskannya di atas kulit pohon, batu, kain, kulit hewan, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, setiap tahun malaikat Jibril bersama Rasulullah selalu mengulang hafalan Al-Quran. Bahkan di tahun terakhir menjelang wafatnya, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril mengulang hafalannya sebanyak 2 kali.
Pembukuan Al-Quran pertama kali dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Umar bin Khattab. Hal ini terjadi karena Umar khawatir atas kemurnian Al-Quran, karena tidak sedikit dari para penghafal yang mati syahid karena ikut berperang. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran pertama kalinya digandakan dan didistribusikan. Hal ini terjadi karena Islam sudah tersebar luas sampai ke Iran. Setelah itu, penggandaan dan pendistribusian Al-Quran kembali dilanjutkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Tidak. Pembukuan itu dipimpin oleh Zaid bin Sabit dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang sudah pernah dituliskan oleh para sahabat di batu, kain, kulit pohon, kulit hewan, dan lain sebagainya. Inilah pembukuan resmi Al-Quran yang pertama kalinya. Sekian video sejarah bagaimana diturunkannya Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.